Perkenalkan, nama saya Genoveva Andrastea dengan NIM 2001550020. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan analisis sentimen ulasan Herbaris, sistem pengambilan keputusan menggunakan klasifikasi Neckboard TF-IDF dengan dosen pembimbing Ibu Herni Februarianti STMCS. Kemudian di slide berikutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah dari presentasi ini adalah bagaimana analisis sentimen untuk ulasan media sosial Twitter berdasarkan hasil klasifikasi sentimen pengguna media sosial skincare sebagai sistem pengambilan keputusan dalam sistem informasi pemasaran si baju. Di slide berikutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari skripsi ini adalah untuk melakukan analisis sentimen ulasan di media sosial Twitter berdasarkan pengguna media sosial skincare Herbaris sebagai sistem pengambilan keputusan dalam sistem informasi pemasaran Siva Haju. Analisis sentimen bertujuan untuk memahami respon pengguna terhadap produk minyak zaitun Herbaris. Di slide berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada analisis sentimen. Analisis sentimen ini dikenal juga sebagai opinion mining atau emotional artificial intelligence yang berguna untuk memproses bahasa alami, analisis teks, dan komputasi linguistik untuk bisa mengidentifikasi, mengekstrak, menghitung, serta mempelajari informasi secara terstruktur dan dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Di slide berikutnya ada text mining. Text mining berfungsi sebagai pencari kata yang dapat mewakili apa saja yang terdapat pada dokumen. Dalam hal ini, text mining memiliki beberapa tahapan, yaitu data cleaning, tokenisasi, filtering atau stop word, dan stemming yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada pembobotan TF-IDF. Pembobotan TF-IDF ini merupakan metode yang melakukan perhitungan pada tiap bobot kata yang terdapat dalam kata dokumen. TF-IDF digunakan agar bisa melakukan analisis dengan memakai algoritma Canires-Neckboard atau KNN. Dengan perhitungan pembobotan TF-IDF adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusan untuk pembobotan TF-IDF. Dengan W dalam kurung KD adalah bobot kata atau term yang tersedia dalam dokumen. Lalu ada TF atau dalam kurung KD adalah jumlah frekuensi munculnya kata di dalam dokumen. Lalu ada N adalah jumlah seluruh dokumen yang tersedia di dalam database. Dan DF adalah jumlah dokumen yang mengandung term. Di slide berikutnya ada metode Canires-Neckboard. Di metode ini mempunyai prinsip kerja dengan mencari data jarak terdekat selanjutnya dan akan dievaluasi dengan Neckboard di dalam data pelatihan KKN akan dihitung memakai jarak Euclidean dengan persamaan sebagai berikut. Bisa kita lihat di dalam rumus persamaannya. Dengan D dalam kurung XY sebagai jarak antar variabel X1 dan Y2, lalu ada X sebagai variabel dan K sebagai jumlah variabel. Ada Twitter. Twitter ini adalah situs jejaring sosial yang sedang berkembang saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat mobile mereka dari manapun dan kapanpun. Dan Twitter ini adalah media sosial yang saya gunakan dalam skripsi kali ini. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang didapatkan terdiri dari hasil tahapan preprocessing, perhitungan TF-IDF, dan hasil dari klasifikasi Canires-Neckboard. Yang pertama, preprocessing. Di dalam preprocessing ini ada data cleaning. Dalam tahapan ini akan membersihkan data mentah dan menghasilkan data bersih seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di dalam gambar di bawah adalah hasil dari data-data yang sudah dibersihkan. Kemudian di slide berikutnya ada case folding. Dalam tahap ini huruf akan dibuat seragam ke bentuk kecil karena proses dilakukan oleh komputer, maka case sensitif dengan huruf besar kecil akan berpengaruh pada proses ini. Seluruh huruf akan dibuat lowercase seperti pada tabel di bawah ini. Wangi minyak zaitunnya sangat khas, titik-titik-titik, cocok untuk pijat dan urut. Kemudian di outputnya memiliki untuk huruf wangi, hurufnya diubah ke huruf kecil. Lalu untuk cocok, hurufnya diubah ke huruf kecil. Lalu ada proses normalisasi. Pada tahap ini, segala bentuk karakter khusus, angka, atau simbol dihilangkan dengan menyisakan kata yang dibutuhkan untuk dilanjutkan pada proses tokenizing. Bisa dilihat di contoh di bawah ini. Karakter khusus ya merupakan dan
tanda emot senyum dihilangkan dalam proses normalisasi. Lalu ada tokenizing. Proses tokenizing dilakukan dengan tujuan memecah kalimat menjadi komponen kata terpisah satu sama lain. Sebagai contoh, karakter white space, enter, tabulasi, atau spasi dianggap sebagai pemisah kata. Namun untuk karakter petik tunggal, titik atau semikolon, dan titik 2 atau lainnya ditujukan pada tabel di bawah ini. Seperti bisa kita lihat, untuk inputnya yaitu masih tetap satu kalimat, kemudian dalam outputnya yaitu dipisah-pisahkan. Kemudian ada stop word removal. Pada tahap ini dilakukan dengan cara membuang kata yang kurang penting atau dapat menyimpan kata. Contoh stop word adalah yang, dan, dari, di, dan lain sebagainya. Di dalam input ada wangi, minyak zaitunnya sangat khas, cocok untuk bijak urut. Lalu di outputnya kita menghilangkan nya, kemudian kita menghilangkan untuk. Lalu ada proses stemming. Stemming merupakan proses untuk mendapatkan root atau sistem atau kata dasar dari satu kata yang memisahkan masing-masing kata dari bahasa dasar dan imbuhannya, baik awalan atau prefiks maupun akhiran atau surfiks. Seperti pada gambar di bawah ini. Wangi, minyak zaitun khas, cocok, pijat, dan urut. Lalu kita mengubah dalam proses stemming menjadi outputnya menjadi khas menjadi asli, cocok menjadi pas, gitu. Lalu ada TF-IDF, term frequency inverse dan frekuensi. Tahap ini akan berlangsung setelah text processing diselesaikan. Pada tahap ini akan diberlakukan hitung bobot dengan pendekatan TF-IDF. Dapat dilihat dalam program berikut ditampilkan program untuk menerapkan TF-IDF pada text review, seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat untuk matriks TF-IDF sama dengan TF-IDF vectorizer titik fit transform. Lalu kita bisa lihat gambar di sebelah kiri dengan program di slide sebelumnya menghasilkan hasil di bawah ini. Ini adalah gambar salah satu beberapa contoh dari TF-IDF yang saya capture. Lalu bisa kita lihat di sebelah kanan ada untuk hasil presentase TF-IDF. Dokumen ke 1006, kata bagus, skor TF-IDF-nya ada 1.000. Dokumen ke 1007 ada kata suka, skor TF-IDF-nya 073. Lalu ada kata wanginya dengan skor TF-IDF 067. Dengan jumlah total kata keseluruhan ada 5818. Kita lihat di slide berikutnya ada visualisasi data. Pada tahap ini akan menampilkan banyaknya data term yang sering digunakan oleh konsumen minyak zaitun herboris hingga dapat dihasilkan word cloud. Besar kecilnya ukuran kata sangat berpengaruh dalam opini pembeli. Visualisasi data dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat untuk di gambarnya. Ada kata bagus, ada kata wangi yang lebih besar daripada ukuran kata-kata lainnya. Itu berarti membuktikan bahwa kata-kata bagus dan wangi sangat berpengaruh dan sangat sering digunakan oleh para konsumen. Di slide berikutnya ada klasifikasi Canneras Nickbor. Dalam proses penghitungan Nickbor, tahap pertama di dalam proses adalah menginisialisasi model dan menentukan nilai K seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, ada inisialisasi model Canneras Nickbor, K sama dengan 5. Jumlah 5 itu adalah jumlah tetangga yang digunakan. Lalu untuk di bawahnya ada menentukan rentang nilai K yang akan diuji, yaitu menggunakan param grid. Lalu melakukan grid search. Jadi grid search adalah pencarian sistematis parameter terbaik. Kemudian bisa kita lihat di sebelah kiri, pada program tersebut K adalah 5, maka dilakukan grid search. Setelah proses, maka akan ditampilkan nilai K terbaik dan akurasi terbaik seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di gambar di bawah, nilai K terbaik adalah 5 dengan akurasi terbaik 0965. Kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya dapat dilihat pada gambar di samping. Nilai K terbaik sebesar 5, akurasi terbaik, akurasi model pada evaluasi ini adalah 09652. Dengan confusion matrix true positif atau TP ada 192 prediksi yang benar untuk sentimen positif label 1. Dengan false positif atau FP tidak ada prediksi yang salah untuk sentimen positif. Lalu ada false negatif FN
Ada 5 prediksi yang salah untuk sentimen negatif. Lalu ada true negatif atau TN, ada 5 prediksi yang benar untuk sentimen negatif. Lalu ada laporan klasifikasi sentimen, precision untuk sentimen positif label 1. Presisi adalah 0,97 yang berarti sebagian besar prediksi positif adalah benar. Lalu ada recall, untuk sentimen positif recall adalah 1.00 yang menunjukkan bahwa model mengidentifikasi sebagian besar instance sentimen positif dengan baik. Lalu ada F1 score. F1 score adalah 0.99 yang merupakan rata-rata harmonisasi antara presisi dan recall. Kemudian untuk di slide selanjutnya ada ROC kurva. Pada gambar di samping ini terdapat kurva ROC yang menentukan diagnostik klasifikasi Neubauer yang sudah diteliti sebesar 0.83. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan data dengan benar, jauh di atas tingkat tebakan acak yang dipresentasikan oleh garis merah putus-putus, bisa kita lihat di dalam gambar. Lalu kurva ROC menggambarkan hubungan antara true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR. Pada berbagai ambang batas atau threshold, untuk model klasifikasi, semakin dekat kurva ROC ke sudut kiri atas, semakin baik kinerja model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Dalam hal ini, model memiliki AUC sebesar 0.83 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. AUC di atas 0.5 menunjukkan kinerja yang baik lebih daripada tebakan acak. Sekian presentasi skripsi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, besar harapan saya untuk diberikan saran. Terima kasih.